Oke, saudara, hari ini kencangkan sabuk pengaman ya, saudara ya. Kencangkan sabuk pengaman. Semalam kita baru ibadah penyambutan mahasiswa baru ya. Kami menyambut orang-orang yang mau kuliah di kota Medan dan siap menjadi rumah untuk mereka bisa bertumbuh bersama-sama di tempat ini gitu ya. Jumlah yang datang tidak terlalu banyak. Yang kita bahas adalah who am I? Siapa aku? Dan kenapa kita pilih topik itu? Karena manusia sejak dia lahir, dia nggak tahu dirinya siapa, oleh sebab itu dia nggak tahu kenapa dia lahir. Karena dia nggak pernah tahu, sampai akhir hayatnya dia habiskan sepenuh hidupnya mencari tahu siapa dia. Kan sayang ya. Sayang sekali seumur hidup hanya untuk mencari tahu siapa aku. Dia aja nggak tahu sampai harus nanya siapa aku. Pak Arno, siapa aku? Saya adalah Iskandar, seorang pastor, saya kerja di sini, di sana, di sini. Saya seorang pria, saya suku Chinese, segala macam. Apakah itu mendefinisikan siapa kita yang sesungguhnya? Itu kan ciri-ciri, itu kan data diri. Data diri itu bisa berubah, betul nggak? Kalau suatu hari saya menerima marga dari Batak, boleh nggak? Boleh. Berarti bisa berubah. Nah, perubahan-perubahan seperti itu bukan menentukan siapa kita. Ya kan? Tapi semalam kita sudah deal, kita sudah final bahwa identitas kita, siapa kita itu adalah anak Allah. Amin. Kalau kita sudah ngerti anak Allah, maka mau jadi dokter, mau jadi apapun itu bukan masalah. Dan itu bukanlah sesuatu yang final. Karena bisa saja seorang dokter nanti bisa jadi tentara. Seorang tentara bisa jadi presiden gitu ya. Apapun bisa berubah. Sepanjang kita masih hidup, semua bisa berubah. Tapi perubahan-perubahan itu bukan mengubah identitas kita yang sejati dalam Kristus. Amin. Tapi hari ini saya bukan sharing tentang who am I, tapi who is Jesus. Ya, kencangkan sabuk pengaman ya. Mari kita buka di Matius 16 ayat 13 sampai 19. Ini pembicaraan Yesus dengan murid-muridnya dan orang banyak dan juga ada Petrus di sana, saudara. Ya, setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Maksudnya tanya kepada murid-muridnya siapa aku, ya, siapa dirinya. Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Saya nggak tahu, Yohanes Pembaptis kan orang yang berbeda, tapi mereka kenapa jawab Yesus, ada orang mengatakan engkau Yohanes Pembaptis, kan lucu. Ya kan? Ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Maksud saya pasti mereka mengatakan seperti ini bukan berarti kamu adalah Yohanes, bukan. Tapi mereka menganggap Yesus itu cuma sebatas setara sama Yohanes, setara sama Elia, setara sama para nabi. Enggak lebih. Jadi pemahaman mereka, ya, who is Jesus? Jesus itu setara sama para nabi. Banyak di dunia ini mengenal Yesus sebagai nabi. Sebagai manusia biasa yang mungkin sudah suci, menjalani hidup kudus. Sehingga dia menjadi orang suci. Ya, seperti para rasul, ya, seperti para nabi yang bisa mengadakan mujizat gitu. Kan di zaman perjanjian lama banyak juga nabi yang bisa mengadakan mujizat. Jadi kalau Yesus mengadakan mujizat ya mungkin setara saja sama para nabi. Itu yang mereka pahami tentang Yesus. Mari kita lanjut. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Sekarang yang jawab siapa? Maka jawab Simon Petrus. Jawaban Simon adalah, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Saya rasa ini pernyataan cukup tegas, ya. Jawabannya adalah, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Berapa suku kata? Engkau adalah Mesias, 3. Anak Allah yang hidup, 4, 7. Kalau bahasa Indonesia 7 ya. Cuman ngomong begitu loh Simon Petrus. Tapi lihat apa reaksinya. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu,
engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Saya rasa pernyataan Simon Petrus yang cukup sederhana, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, itu bagaikan sebuah password. Kayak masukin ATM, masukin PIN yang benar. Begitu masukin PIN yang benar, bisa mengakses semua fiturnya. Karena Yesus mengatakan, berbahagialah engkau Petrus. Bukan manusia yang menyatakannya, tapi Bapakku sendiri yang di surga yang menyatakan kepadamu. Sampai dapat apa? Dapat kunci kerajaan surga. Apalagi di atas batu karang ini, kata Yesus, aku akan mendirikan jemaatku. Jemaat di sini kan terjemahan Indonesia. Kalau terjemahan bahasa Inggris, ada nggak versi bahasa Inggris? Upon this rock, I will build my church. Jemaat itu maksudnya gereja, saudara. Cuman kalau kita klik kata gereja di Alkitab bahasa Indonesia, nggak keluar. Karena terjemahannya jemaat. Tapi sebenarnya jemaat dalam bahasa Inggris adalah church, ya, gereja, ya. Dan bahasa asli dari gereja adalah eklesia. Siapa yang jawab tadi eklesia? Oh ya, Samuel ya. Ada hadiah yang semalam masih sisa. Ada hadiah lucky draw. Oke, eklesia itu bahasa Yunani, saudara. Dan ternyata kita harus tahu Yunani itu adalah bangsa yang besar waktu itu. Sangat berkuasa. Dan kalau misalnya negara Yunani ini menaklukkan negara lain, kan gitu ya, menaklukkan wilayah yang baru gitu ya. Kan zaman dulu itu gitu aja, memperluas kekuasaan itu pokoknya perangi, menangkan, kemudian bangun daerah itu. Kan begitu. Nah, ternyata eklesia itu adalah sekelompok orang yang diutus keluar. Artinya itu. Nah, apa hubungannya? Kok Yesus pakai kata ini? Di atas batu karang ini aku akan mendirikan eklesiaku. Batu karang yang apa? Batu karang tentang siapa Yesus. Karena apa? Karena pernyataan Petrus itu ibarat batu karang. Ibarat itu pondasi. Nah, pewahyuan tentang siapa Yesus inilah, di atas batu karang inilah, Yesus akan mendirikan gerejanya, saudara. Eklesianya. Siapa yang percaya bahwa saudara adalah eklesia? Ya. Oke, kalau saudara percaya saudara ada eklesia, saudara harus tahu eklesia itu apa. Ya, jadi Yunani itu kalau sudah menangkan satu wilayah, dia akan utus sekelompok orang, saudara. Untuk pergi ke daerah yang baru dimenangkan. Tugasnya apa? Diutus ke sana. Tugasnya diutus ke sana untuk membangun wilayah yang baru tersebut. Supaya mereka pakai bahasa Yunani. Supaya orang-orang di sana bisa punya budaya yang sama seperti Yunani. Sistem pendidikannya sama dengan sistem pendidikan di Yunani. Apalagi? Mungkin ilmu kedokterannya, itu ilmu kesehatan, bisa diterapkan di sana. Supaya orang-orang yang tinggal di sana merasa tinggal di Yunani. Saudara punya gambaran ya? Bayangkan kalau Indonesia nih, ya kan, memenangkan satu wilayah baru, misalnya satu pulau yang baru. Maka Indonesia akan utus sekelompok orang untuk mulai membangun daerah sana. Supaya daerah sana, penduduk yang ada di sana itu bisa merasa bahwa mereka itu bagian dari Indonesia. Bisa merasakan gitu loh perubahannya. Wah, setelah kita dimenangkan oleh pemerintahan yang baru ini, namanya Indonesia, kita merasa bahagia sekali. Hidup kami berubah. Hidup kami bisa merasa bahwa kami ini adalah warga Indonesia, seperti itu. Tapi zaman dulu itu Yunani. Dan Yunani itu terkenal sekali, saudara. Banyak sekali kebudayaan berasal dari sana, ya, bahasanya kuat seperti bahasa Inggris sekarang, itu kayak bahasa internasional zaman dulu. Semua orang harus belajar. Makanya Alkitab Perjanjian Baru saja ditulis dalam bahasa Yunani. Sangat berpengaruh, saudara. Sangat berpengaruh. Nah, eklesia ini adalah sekelompok orang yang diutus ke sana. Dan kalau Yesus mengatakan, kita adalah eklesia, gereja adalah eklesia, lantas kita diutus dari mana, saudara? Diutus dari AGF. Masuk ke tempat kerja.
Apakah seperti itu, saudara? Enggak. Tapi saya ingin kita coba fokus, katanya gini, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, katanya alam maut tidak akan menguasainya. Luar biasa sekali ya. Kemudian, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Ada kunci, saudara. Berarti alam maut udah nggak bisa berkuasa, di surga dapat kunci pula. Kemudian apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Luar biasa sekali kuasanya sebenarnya. Ini bicara surga dan bumi. Saudara tahu nggak di Kejadian 1 ayat 1, itu adalah ayat yang sangat terkenal dan pasti kita bisa hafal. Kejadian 1 ayat 1, bunyinya adalah, iya, saking hafalnya nggak perlu lagi dibuka. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tapi saudara tahu nggak, langit kalau terjemahkan ke bahasa Inggris apa? Surga bahasa Indonesia. Hah? Heaven. Apa nggak salah? Karena kita tahu Alkitab bahasa Inggris. Tapi kalau langit, kalau kita terjemahkan ke Google, katanya sky. Tempat burung-burung berterbangan, itu langit kan. Coba lihat ke langit, main layangan aja ada di langit gitu. Tapi ternyata maksudnya langit, Tuhan menciptakan langit dan bumi, bukan langit tempat burung-burung terbang, saudara. Tetapi surga, bahasa Inggris ada nggak ya? In the beginning, God created the heaven and the earth. Artinya ini ada surga, ada bumi, saudara. Pada saat Tuhan menciptakan bumi, meletakkan Adam dan Hawa di sana, disuruhnya berkuasa di sana, berarti Adam dan Hawa eklesia yang pertama diutus dari surga. Yang jadi contoh siapa? Tadi kan contoh Yunani, diutus ke tempat yang baru ditaklukkan supaya bangun daerah sana. Berkuasa di sana supaya mereka bisa rasakan keberadaan Yunani. Kalau surga dan bumi, Tuhan kirim, kan gitu ya, kita dari surga ke bumi ini. Untuk apa? Untuk mulai membangun bumi ini, sehingga orang-orang yang di atas muka bumi ini bisa merasakan surga seperti apa. Lewat siapa? Lewat kita. Karena kita eklesia. Nah kalau memang se-ekstrim itu saudara, kenapa kita orang percaya hanya menghabiskan waktu bergumul untuk masalah pribadi? Apa sekecil itu? Saya nggak merendahkan masalah saudara. Setiap orang pasti punya masalah. Tapi kalau Tuhan hanya difungsikan untuk, Tuhan memberkati aku dalam Kristus, Kristus dalam aku sempurna, Bapa melihat aku sempurna. Itu memang benar saudara. Tapi kalau sampai ke tahap itu doang gitu ya, kita nggak perlu disebut eklesia. Cukup menjadi anak Allah. Tapi kita harus ingat, sebagai anak Allah kita juga eklesia. Kalau bicara soal eklesia, bukan bicara tentang satu pribadi kita gitu loh. Aku mau waktu untuk sendiri bersama Tuhan ya. Mencurahkan apa? Curahkan isi hatiku, aku intim segala macam. Memang enggak salah saudara. Tetapi kita ini kan eklesia itu kita diutus dari surga turun ke bumi. Saudara percaya enggak ini sebenarnya? Amin. Kalau saudara percaya, saudara ingat enggak bahwa Yesus pernah berdoa seperti ini sebelum dia diserahkan. Di Matius 6 ayat 9 sampai 10, itu Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Betul kan? Nah, semalam Lia ngomong, ya karena Yesus pernah mengajarkan kita berdoa, Bapa kami yang di sorga. Berarti Tuhan Yesus mau kita mengenal Tuhan sebagai Bapa. Betul ya? Nah, ingat di bagian ayat 9 dan 10 dikatakan begini, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dan inilah tugas kita. Sebenarnya bukan tugas sih, peran. Kenapa kita itu eklesia, sebutannya eklesia. Kita diutus keluar dari surga
Tapi pastor, saya aja baru terima Yesus minggu lalu misalnya. Gimana ceritanya di surga? Kita harus tahu Tuhan bekerja dari kekekalan. Ya kan? Tuhan itu berada di luar ruang dan waktu. Dia kekal. Dia bisa masuk di waktu kapanpun manusia. Mungkin tahun ini 2022, Tuhan sudah ada tahun 0. Kita belum ada. Nanti waktu tahun 2050, 2100 kita udah nggak ada. Tuhan ada di sana. Karena Tuhan itu di luar ruang dan waktu. Jadi kalau Tuhan bilang dia utus kita dari surga, kita nggak ngerti. Kita cuman bisa percaya. Betul? Saat kita terima Yesus, kita berangkat dari kekekalan. Amin? Tapi kita punya umur di sini. Mungkin waktu kita terima, kita umur mungkin sudah 40, ya kan? Kemarin kita bahas kan, umur rata-rata orang hidup 80 tahun gitu kan. 40 itu udah setengah lah ya. Nah waktu pertengahan itu kita terima Yesus. Nah waktu itu kita dengar khotbah ini, misalnya. Oh, ternyata kita itu diutus dari surga. Saat saudara paham seperti itu, saudara sebenarnya sedang melihat bumi dari kekekalan. Saudara sudah berhenti berpikir tentang diri sendiri. Saudara berpikir, kenapa Tuhan mengatakan orang percaya sebagai eklesia? Kan begitu. Bayangkan saudara, eklesia itu diutus untuk mengadakan perubahan. Itu artinya dengan keberadaan saudara, saudara waktu kembali nanti ke tempat kerja, kemanapun, apapun yang saudara kerjakan ya, balik ke sekolah misalnya, di sanalah saudara menjadi eklesia. Di sanalah saudara akan membuat perbedaan, perubahan. Saat orang mengenal saudara, berbicara sama saudara, mungkin salaman sama saudara, itu ibarat mereka sedang berinteraksi sama surga. Amin? Sedang berinteraksi sama surga. Kenapa? Karena dikatakan di bumi terikat di surga. Jadi kalau saya bayangkan ketika saya diutus oleh pemerintah Yunani, misalnya saya bayangkan saya hidup di zaman itu. Kalau saya diutus ke sana, ke tempat yang baru itu, kemudian saya mau membangun, saya kan ikat kontrak sama orang di sana. Kontraktor, bangun jembatan, bangun ini, bangun itu. Sah enggak? Sah. Itu sebabnya surga dan bumi, apa yang kau ikat di bumi, terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi, terlepas di surga. Artinya, kamu adalah ambasadornya. Sesignifikan itu, saudara. Sepenting itu peran saudara. Bukan sekedar aku dulu jahat, sekarang aku baik. Aku dulu sakit, sekarang aku sembuh. Aku dulu nakal, sekarang aku berubah. Bukan sekedar itu, saudara. Kalau kita bilang dari gelap pindah ke terang, pasti itu benar, itu udah pasti benar saudara. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Kalau berhenti sampai di situ saudara, kita semua sudah boleh meninggalkan dunia ini kalau sudah terima Yesus. Untuk apa masih tetap hidup? Begitu terima Yesus selesai sudah, memang itu aja targetnya. Iya kan? Tapi kan enggak, ketika kita terima Yesus, kita tetap masih hidup. Lantas hidup kita untuk apa gitu ya? Nah, waktu kita dengar firman Tuhan, kita baca, sampai ke tahap ini, kita tahu, ternyata hidup orang percaya tidak sebatas Tuhan mengubah, memberikan identitas yang baru, menjadi ciptaan yang baru, kemudian nikmati hidup gitu. Terus bumi, kita sebagai ambasadornya, kita kerjakan apa? Lucunya anak Tuhan banyak malah butuh bantuan orang dunia. Harusnya orang dunia butuh bantuan kita. Amin? Kenapa? Karena saudaralah orang yang terhubung sama surga. Disitulah terletak resources, sumber daya yang sebenarnya. Betul nggak? Nanti kalau khotbah saya berikutnya, saya mungkin akan mulai membangun dasar di atas dasar seperti ini, supaya kita sebagai gereja, sebagai eklesia itu mulai berfungsi. Bukan hanya sebatas, pokoknya aku tahulah, aku ciptaan barulah, pokoknya yang lama sudah berlalu lah, pokoknya aku luar biasa lah, sekarang aku sudah sempurna di mata Bapa gitu, happy, enjoy gitu.
terlalu mengecilkan arti keselamatan itu sendiri, saudara. Keselamatan baru permulaannya, saudara. Ya kan? Memberikan identitas yang baru itu baru permulaan, saudara. Ketika kita mulai dewasa, kita mulai membangun. Dan kita akan mulai belajar apa itu uang, apa itu profesi, bagaimana harus menjadi contoh di bumi, gitu ya. Bayangkan kalau eklesia diutus dari Yunani pergi ke tempat itu, terpengaruh sama orang sana. Enggak jadi deh membangun di sana. Kenapa? Karena dia bukannya mempengaruhi, tapi dipengaruhi. Bukannya membangun, dibangun sama orang. Ya, bahkan korup pula. Sampai di sana kan ikat kerjasama dengan kontraktor, disiram ya. Bayangkan saja, itu kan posisi-posisi penting. Tapi akhirnya diselewengkan. Eklesia itu penting banget, saudara. Tapi kenyataannya orang percaya enggak berfungsi. Orang percaya minta tolong sama orang dunia. Harusnya orang dunia butuh pertolongan saudara. Karena saudara sekali lagi terhubung sama surga. Kalau terhubung sama surga berarti terhubung dengan semua resources, semua sumber daya yang dibutuhkan bumi. Karena apa? Karena surga contohnya, blueprint-nya, bumi adalah PR-nya. Bisa terima enggak, saudara? Bumi adalah surga adalah percontohannya, bumi adalah tempat kita merealisasikan. Tapi waktu kita di bumi, saudara, realita bumi lebih nyata. Karena disitulah kita makan, disitulah kita interaksi sama manusia, disitulah kita merasa, disitulah kita terpengaruh, disitulah kita banyak bergumul. Akhirnya kita lupa bahwa kita sebenarnya diutus untuk membuat perubahan. Malah kita berubah, saudara. Sayang sekali kan. Sayang sekali, makanya sabuk pengamannya dikencangkan ya. Mari kita lihat ya doa Yesus langsung. Yohanes 17 ayat 14 sampai 19. Yesus berdoa kepada Bapanya. Ini Yesus berdoa. Tadi Yesus mengajarkan doa. Sekarang Yesus berdoa. Kita mau lihat bagaimana dia berdoa. Ini adalah doa Yesus kepada Bapa bagi orang yang percaya pada dia. Nah, ini dia doa sebelum dia ditangkap dan diserahkan ya. Dia bilang begini, saya cuma comot bagian tertentu, nanti kalau saudara mau tahu, saudara baca semua. Ya, ini kan soalnya Yohanes 17, saudara baca aja satu kitab Yohanes. Mulai hari ini jangan puas membaca ayat saja, saudara. Jangan puas dengan sebatas, walaupun dalam khotbah kita ambil beberapa ayat, tapi jangan puas, saudara. Firman Tuhan itu kayak air di laut. Sedotlah sepuasmu. Kan siapa yang di sini yang suka makan all you can eat, makan sepuasnya? Biasanya mahal ya. Sekali bayar bisa makan apapun di sana. Ya kalau kita diterapkan kayak gitu, rugi itu restoran. Ya kan? Nah, tapi kalau istri saya makan yang kayak gitu, untung restorannya. Dia makan dikit aja udah kenyang, aduh makan lagi lah, udah bayar ini, udah lunas. Tapi nggak mampu lagi, rugi gitu. Ya, kalau makan sepuasnya harus siap kosongkan perut, makan sepuasnya gitu ya. Kalau firman Tuhan itu adalah tempat di mana kita bisa makan sepuasnya. Gratis lagi. Oh enggak gratis, ada yang bayarin. Ada yang bayarin, bayarnya pakai nyawa, saudara. Kalau saudara dibayarin pas Ryong-an ya, makan dia suka traktir soalnya. Pastikan saudara habisin makanan yang sudah dipesan. Karena dia bayar itu. Ya, kita yang rasanya gratis. Tapi kan ada yang bayar di belakangnya. Jangan sia-siain. Yang menikmati betul gratis. Gara-gara gratis kadang-kadang cuek ya kan, udah pesan nggak dihabisin. Iya kan? Kalau di belakang, kesel juga aku lama-lama udah ditraktir bukannya dihabisin. Maunya kalau udah ditraktir ya kan, tahu bahwasanya ini mahal bukan murah. Ya kan, cuma dibayarin gitu. Keselamatan itu mahal, saudara. Tapi gratis. Apaan itu? Dunia nggak ngerti.
Udah kau bilang gratis kok mahal. Iya, prosesnya lu nggak tahu gitu. Ya, itu yang penting saudara. Dia bilang begini, Yesus berdoa, aku telah memberikan firman-Mu, berarti firman Bapa kan, kepada mereka dan dunia membenci mereka. Karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia, kata Yesus kan. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku, bukan dari dunia. 2 kali loh dibilang. Bahwa orang percaya itu bukan dari dunia, seperti dia, Yesus, bukan dari dunia juga. Kuduskanlah mereka, kata Yesus. Luar biasa enggak saudara? Dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku katanya ke dalam dunia. Demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka. Supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Saudara, dia membungkus kita dengan doanya. Dia memposisikan kita di dalam dirinya sendiri sehingga saudara cukup aman. Dan saudara diutus dari surga ke dunia ini saudara. Kalau Yesus pun eklesia pertama yang utama. Itu eklesia itu gereja itu tubuh Kristus dan kepalanya Yesus sendiri. Dia ketua kita sebagai eklesia ya. Dia ketua kita. Yang paling bertanggung jawab atas sebuah tubuh adalah otaknya. Makanya pelaku itu otak pelakunya paling dihukum berat. Itu pelaku kejahatan. Hukumannya paling berat. Ya. Bagaimana kalau pelaku kebenaran? Iya kan? Rewardnya paling besar. Kan begitu. Upahnya paling besar. Dan itulah ketua kita, Yesus. Dan Yesus berdoa demikian. Aku tidak meminta supaya Bapa mengambil kita ya, mereka dari dunia. Tetapi supaya Engkau katanya Bapa melindungi mereka yaitu kita daripada yang jahat. Dan Yesus tegaskan bahwa kita ini bukan dari dunia. Sama seperti dia sendiri bukan dari dunia. Saudara kalau nggak paham percaya aja. Nggak usah paham. Firman Tuhan bukan untuk dipahami tapi untuk dipercayai. Ya kan? Nanti kalau sudah percaya pasti saudara paham. Kalau saudara nggak percaya, nggak pernah bisa paham. Kalau tunggu paham baru percaya, nggak percaya-percaya. Tapi kalau saudara lihat urutan, tadi waktu mulai dari eklesia, kemudian diutus keluar, dan Yesus berdoa pun seperti itu. Bahwa kepada Bapa dia berdoa, kita ini adalah bagian dari dirinya. Kalau Bapa mengutus dia, sekarang dia utus kita. Amin. Sekarang Yesus ada di mana? Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Oke. Tapi Yesus ada di bumi enggak? Ada. Keberadaan Yesus di atas muka bumi itu ditegakkan oleh eklesia, yaitu kita. Jadi kita itu perwakilan, enggak ada istilah dunia berkata. Orang dunia berkata, Tuhan di manakah engkau? Apakah engkau ada? Kalau sampai ada orang minta tolong sama Tuhan dan meragukan keberadaan Tuhan, itu salah gereja saudara. Kenapa kita enggak ada di sana? Padahal kita diutus ke sana. Tapi kita enggak di sana. Kenapa? Karena kita pun kayak mereka lagi minta tolong. Kenapa saya bilang kencang sabuk pengaman? Karena firman Tuhan hari ini bukan untuk membuat kita nyaman. Membuat kita bangun, bangkit. Membuat kita tersadar dari mimpi. Ini gereja sudah waktunya bangun, saudara. Ya, gereja itu sepanjang saya paham menjadi orang Kristen, ada 2 model, saudara. Yang pertama gereja yang memberkati, mari ke sini yang berbeban berat, ya letih lesu, ini pastor doakan. Ada pergumulan, ayo konseling segala macam. Oke, bagus. Ada sakit, didoakan. Ada persoalan, kita diskusi segala macam. Bagus, memberkati, bagus. Tapi ingat, gereja juga adalah rahim untuk proses kelahirannya orang-orang hebat. Seharusnya begitu. Bukan yang
rahim mengeluarkan banyak orang bermasalah. Kalau gereja berhenti sampai di model pertama, memberkati doang gitu ya, pantes di dalamnya semua orang bermasalah dong. Karena bermasalah datang, salah nggak? Nggak salah, karena Tuhan memang spesialisnya. Tapi begitu diberikan identitas baru, diberi pemahaman segala macam, ya kan, kayak misalnya ya, sudah imigrasi nih, dari kewargaan dunia menjadi kewargaan surga, habis itu nggak berubah. Untuk apa perubahan kewarganegaraan? Kan gitu. Tapi setelah berubah kewarganegaraan bukan lagi dari dunia, tapi kewarganegaraan kita adalah surga. Oke, kalau gitu diutus dari surga ke bumi. Terus kita masih tetap ada di bumi. Ini sekarang kita udah diutus nih, tinggal bertugas. Nah, kalau sudah bicara bertugas, model kedua adalah gereja bukan hanya memberkati, model pertama, model kedua adalah mulai membangun, saudara. Rasul-rasul itu membangun gereja, bukan hanya membuka cabang. Iya kan, hidup orang-orang yang mereka layani bukan sekedar mengubah status dari orang tidak percaya menjadi orang percaya. Kalau sebatas itu terlalu mahal Yesus membayar harganya, saudara, hanya mengubah status. Dari anak iblis jadi anak Tuhan. Kalau hanya kayak gitu aja, masa harus korbankan nyawa anaknya yang tunggal itu? Betul enggak? Penderitaan Yesus di atas kayu salib yang kita pahami mungkin 3 hari dia mati, bangkit lagi. Seolah-olah penderitaannya cuma 3 hari. Padahal kematian yang dia tanggung adalah kematian kekal. Kenapa kematian kekal itu sangat menyakitkan? Karena kematian berbicara keterpisahan. Keterpisahan sama siapa? Yesus mati berarti terpisah. Terpisah sama siapa? Sama Bapaknya. Waktu dia belum ditangkap, dia masih bicara sama Tuhan, Bapaknya. Kenapa waktu mau disalib, dia sampai di Getsemani pengen kalau boleh lalukan cawan ini, karena dia nggak mau terpisah sama Bapa. Dan kalau dia tahu 3 hari lagi bangkit, harusnya nggak sebaper itu kan. Tapi justru bagi saya, bukan 3 hari, saudara. Dia itu ibarat terpisah selamanya, saudara. Yang dia harus tanggung itu adalah keterpisahan selamanya, saudara. Bukan 3 hari. Itu yang saya pahami. Makanya dia nggak mau. Tapi demi saudara dan saya. Kehendak Bapa lah yang jadi katanya. Dan dia selesaikan itu. Itulah eklesia. Demi eklesia yang sekarang kita pahami, dia lakukan itu, saudara. Memang 3 hari kemudian dia bangkit. Memang kita tahu, oh happy gitu ya. Tapi kematian kekal yang dia tanggung, saya bisa bayangkan rasanya itu gimana ya. Ketika kita harus terpisah sama orang yang kita kasihi dan kita tahu nggak akan ketemu lagi. Gimana rasanya? Kalau hari ini, orang yang paling kita cintai, kita tahu sebentar lagi berpisah, bukan 3 hari, selamanya. Gimana rasanya? Hancur kan Pak ya? Hancur ya, makanya Yesus baik sekali ya. Firman Tuhan baik sekali, dia memberi garansi, walaupun kita terpisah oleh maut ya, artinya meninggal orang yang kita cintai. Tapi kita akan ketemu nanti. Kita enggak dibiarkan merasakan kematian kekal. Orang Kristen kalau mati kan ibadah penghiburannya ngomong apa? Ini seperti tidur. Nanti waktu bangun kita ketemu lagi, betul kan? Betapa terhiburnya kita, berarti masih bisa kita jumpa kan gitu. Tapi bayangkan Yesus merasakan bukan kayak gitu. Enggak akan jumpa lagi, karena kematian kekal. Gimana dia enggak sampai meneteskan keringat seperti darah. Yang katanya secara medis itu adalah stres yang paling berat. Enggak mungkin sehebat Yesus takut mati, saudara. Di dunia ini banyak orang berani mati kok. Iya kan, gak mungkin Yesus kalah sama orang dunia ini. Tapi kenapa dia sesetres itu gitu waktu di Taman Getsemani? Karena yang kekal itu, saudara. Tapi hari ini kita bersyukur, saudara. Mengapa? Karena setelah Yesus lakukan itu semua, Yesus mengakui kita seperti dalam doa dia sendiri. Bahwasannya kita ini diutus dia. Kalau Yesus sudah diutus Bapa, sekarang kita diutus Yesus. Amin.
Dan keberadaan kita di muka bumi ini sangat penting sekali. Saudara tahu ada satu kebenaran lagi di Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 3 sampai 5. Ini kejadian di mana Paulus waktu itu namanya masih, siapa namanya? Saulus. Ada nama Saulus di sini enggak ya? Kalau ada pun diganti juga itu nanti. Jadi Saulus ini adalah penganiaya jemaat, penganiaya orang percaya. Apakah dia menganiaya Yesus? Dia bukan yang menombaki Yesus, bukan. Dia bukan orang yang menyerahkan Yesus ke Pontius Pilatus, bukan. Tapi dia menganiaya setiap orang. Yesus sudah naik ke surga nih. Setiap orang percaya sama Yesus, dia aniaya. Betul kan? Saudara tahu kan? Nah, dalam perjalanannya ke Damsyik, dia ke Damsyik melanjutkan tugasnya. Menganiaya eklesia. Menganiaya orang percaya. Ya. Ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit, mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya. Saudara, ketika saudara teraniaya sebagai eklesia, yang mereka aniaya itu Yesus. Yesus menghitung saudara dan saya sebagai dirinya sendiri. Amin. Kalau dia saja sebagai ketua kita, kepala regu kita, ya kan? Kalau orang menganiaya kita karena kita percaya, karena kita sedang memberitakan kebenaran misalnya, sebenarnya yang mereka aniaya itu Yesus. Harusnya yang marah itu Yesus. Yang harusnya bertanggung jawab paling besar adalah Yesus. Sepenting itu saudara, bagi Yesus. Sepenting apa? Sepenting dirinya sendiri. Enggak mungkin Yesus merusak tubuhnya sendiri. Jadi maksudnya adalah, maksud pastor itu apa? Hari ini pastor khotbah mau ngomong apa sebenarnya? Saya mau ngomong begini saudara. Ketika saudara tahu saudara adalah eklesia, saudara sepenting tubuh Kristus, sepenting Kristus itu sendiri, Yesus melihat saudara adalah dirinya sendiri juga. Kalau memang sudah kayak gitu, boleh nggak kita berhenti untuk hidup bagi diri sendiri? Mulai hidup menjadi eklesia. Mulai bangkit. Rise up. Victorious risings. Mulai bangkit dengan penuh kemenangan, bukan lagi bertindak atas nama diri sendiri, tapi bertindaklah atas nama Kristus. Amin. Atas nama Kristus berarti saudara punya kuasa. Apapun yang saudara ikat di bumi terikat di surga. Apapun yang saudara lepaskan terlepas di surga. Saudara punya kuasa. Pastor, saya nggak punya pengalaman itu. Bagus, alamilah sekarang. Pastor, saya nggak yakin kalau saya doakan orang, orang akan sembuh. Bagus, kalau kau yakin berarti kau sombong. Iya kan? Toh kuasanya bukan dari kita. Kita bertindak karena kita diutus. Kita membangun karena kita diutus ke sana. Bumi sebagai PR kita. Ya kan? PR-nya ini. Sekarang orang percaya kebanyakan PR-nya adalah hidup dia sendiri, masih PR. Hidupku pun masih PR, pastor. Karena dia nggak ke AGF. Ini promosi ya. Kalau orang percaya masih melihat hidupnya bermasalah dan itu masih PR juga, ya saudara harus dengar ini. Kebenaran yang memerdekakan saudara. Keselamatan saudara jauh melebihi apa yang saudara bayangkan. Saudara bisa melakukan jauh melebihi apa yang saudara mampu. Kalau saudara masih ragu, menurut saya malah itu kesombongan. Mengapa? Karena saudara bertindak atas nama diri sendiri. Malu kan, takut didoakan kemudian nggak sembuh. Saudara malu gitu ya. Berarti saudara bertindak atas nama sendiri. Kalau bertindak dalam nama Yesus, kenapa harus malu? Kan kuasanya kuasa Yesus, kecuali bertindak dalam nama Iskandar. Nah itu malu kalau nggak kejadian.
Ya. Tapi kita enggak, saudara. Ya. Kemudian Yohanes 18 ayat 36. Ini waktu Pontius Pilatus menangkap Yesus dan diinterogasi, saudara. Pontius Pilatus itu menginterogasi Yesus, luar biasa ya. Dia kan nanya kan, apa kau raja orang Yahudi, katanya. Jawabnya begini, jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Ya, jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan. Supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi, akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Jadi maksudnya kita harus tahu bahwasanya sebagai eklesia, kerajaan kita bukan di bumi ini, tapi di surga. Artinya realita kehidupan kita itu realita surga, bukan realita bumi. Kalau begitu, realita bumi yang masih belum jadi kenyataan, itu masih PR, betul? Betul, tapi mulailah membangun sampai jadilah kehendak Tuhan di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Kita jangan terbalik, saudara. Kita datang ke surga mau ubah surga supaya kayak bumi. Tuhan, masakah engkau tidak melihat? Aku sudah dipermalukan ini. Masa aku dipermalukan sama orang-orang tidak percaya? Orang-orang tidak percaya aja lebih makmur, Tuhan. Tuhan, gimana aku anakmu, aku anak raja, masa aku kalah sama orang dunia? Kita aja masih galau sama situasi kita, keadaan kita, ya kan? Kita merasa kita nggak berharga dibanding orang-orang yang tidak percaya, gitu. Jadi gimana? Pastor, kenyataannya kan realita saya kan sekarang saya masih susah. Realitanya buktinya saya aja tidak, hidupnya aja masih bergumul. Betul, betul itu realita. Tapi realita kan bukan kebenaran. Justru eklesia itu mengambil kebenaran firman Tuhan direalisasikan. Jadi kalau saudara masih merasa, tanda petik, saudara merasa saudara secara ekonomi sangat lemah, bangkit, ayo. Bangkit. Jangan diratapi. Jangan diratapi. Lihat rekening, diratapi, oh Tuhan kapankah datang pertolonganmu. Aku dengar orang bersaksi, Tuhan tidak pernah terlambat. Kok aku terlambat ya nampaknya. Seandainya Tuhan memberkati aku 5 tahun yang lalu gitu ya. Tuhan bilang, dari 10 tahun yang lalu aku suruh kamu ikut sekolah Alkitab misalnya. Enggak didengar. 10 tahun yang lalu aku suruh kamu kuliah yang baik, enggak didengarnya. 10 tahun yang lalu aku suruh kamu melamar kerja, kamu enggak mau lamar gitu. Jadi kan kita enggak dengar. Kita enggak terkoneksi sama Tuhan, tapi waktu kita menghadapi realita dunia, kita komplain. Jadi tugas kita di gereja adalah kita mengingatkan bahwa anak-anak Tuhan harusnya terhubung sama surga. Oke. Waktu lihat kenyataan dunia, ya, kita lihat gini ya. Saya harus pakai ilustrasi. Ini kebenaran. Ya, waktu kita lihat kenyataan dunia, oke, kita ambil ini, kita nyatakan ke sini, saudara. Bukan kita lihat dunia, terus ini hilang, terus kita lihat. Aduh iya ya, Tuhan di mana Tuhan? Tuhan di mana? Lihat itu. Yang ini realitas surga nggak ada. Untuk menutupnya saya akan buka di Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Katanya, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Udah ada gambarnya tadi ya? Ini kan, realita surga, perkara di bumi. Oke, nah, jadi pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak,
kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaan. Saudara, sebenarnya saya ingin kita buka di bahasa Inggris, tapi saya nggak tahu ada nggak di New Living Translation, NLT. Kalau nggak ada, saya bacakan, nggak apa-apa. Since you have been raised to new life with Christ, ya, sejak kamu dibangkitkan dalam hidupmu yang baru bersama Kristus, set your sights, arahkan, set pandanganmu, maksudnya set your sights, ya, on the realities of heaven. Arahkan pandanganmu pada realita surga. Realitas surga. Arahkan pandanganmu pada realitas surga. Where Christ sit in the place of honor. Di mana Kristus duduk dengan penuh kemuliaannya di sana. At God's right hand. Di sebelah kanan Allah. Think about the things of heaven. Pikirkan hal-hal yang ada di surga. Jadi katanya not the things earth. Bukan hal-hal yang ada di bumi, ya. For you died to this life, karena engkau telah mati bagi hidup ini. Died to this life, untuk hidup yang kita jalani, kita udah mati, saudara. Umur yang kita ada di bumi ini, yang ada batasnya itu. Yang ada batasnya itu loh saudara, yang katanya hidup sampai 80 tahun, 80 sekian, extend lah, jadi 100 lah. Saudara, sesuai firman Tuhan 120, Musa, terserahlah, 120 lah, nggak apa-apa lah. Tapi kita udah mati untuk hidup yang kayak gitu. Amin. Yang soal kayak, Bapak beli mobil apa? Tahun berapa mobil Bapak? Berapa cc? Ya kan? Sudah upgrade kah? Ya kan? Boleh enggak? Boleh, tapi kita mati udah untuk hidup yang kayak gitu. Maksudnya ada atau tiada itu bukan masalah saudara. Bukan faktor membuat kita sukacita lagi. Karena kita bukan dari dunia ini. Amin. Nah sekarang kalau kita diutus dari surga ke bumi, kalau Yunani, eklesia diutus ke tempat yang baru itu, membangun dalam aspek apa saudara? Segala aspek. Bahkan Yunani itu saya tahu cabang olahraga banyak lahir dari sana. Ya, awalnya atletik mungkin dari sana, apalagi ya? Filsuf ya, banyak sekali. Sokrates dari sana, apalagi ya, yang ngajarin itu loh, dewa-dewa. Itu dari sana juga. Ya kan, ada namanya dewa cinta, dewa ini, semua ada dewanya. Itu kan tradisi mereka, itu pun diajarkan saudara. Kebudayaannya, seninya. Oh ya, ada seni pemahatan patung segala macam di sana ada. Ya, sangkin mereka kreatifnya saudara, semua disembah, sampai Allah yang tidak dikenal pun disembah. Dibuatnya satu patung juga Allah yang tak dikenal, belum ada nama, sembah juga. Siapa tahu nanti ada Allah yang belum sempat kami sembah. Sembah juga sangkin pintarnya saudara. Kalau eklesia dikirim ke sana, ngajarin semua di sana, ngajarin peradaban. Jadi kalau saudara teringat dulu mungkin cerita misionaris, kalau datang ke satu tempat yang peradabannya belum maju, biasanya mereka datang, mereka bukan sekedar ngajarkan firman Tuhan saudara. Mereka ngajarkan bagaimana cara hidup yang layak, betul nggak? Bagaimana tentang kebersihan, kesehatan, mengajarkan pendidikan, mengajarkan seni, budaya, mengajarkan banyak hal tentang peradaban. Oleh sebab itu saudara, peradaban yang sekarang kita jalani justru sudah degradasi. Peradaban kita terdegradasi. Kita dipaksa untuk terima sesuatu yang tidak normal, kita disuruh menganggap itu normal. Saya kasih ilustrasi saudara. Kan kalau pandemi itu waktu baru awal-awal itu katanya sudah ada new normal kan. Pokoknya mulai sekarang karena sudah ada pandemi, saudara kita harus new normal, kenormalan yang baru. Mulai sekarang kalau kemana-mana harus pakai masker, betul kan? Nah kita menganggap bahwa itu akan berlaku seumur hidup, selama-lamanya. Padahal itu tidak normal. Bukan kenormalan yang baru. Contoh. Kalau saya orang sehat, normal nggak? Normal ya. Suatu hari saya batuk. Oke, bukan COVID, tapi batuk. Ya. Kira-kira saya batuk 3 hari, hari keempat saya sembuh balik.
Waktu saya batuk normal nggak? Itu tidak normal. Yang normal itu sehat. Bayangkan, bumi sudah sangat tidak normal, saudara. Tapi harus dipaksa normal. Contoh, LGBT. Itu normal atau enggak? Enggak kan? Tapi kita dipaksa untuk menganggap itu normal. Zaman sudah berubah, bro. Ya kan? Mereka hanya orang yang berbeda saja. Kita harus terima, bro. Yesus mengasihi semuanya, bukan? Gereja harus terbuka dong untuk orang-orang seperti itu. Pemabuk pun Yesus kasihi, bro. Saya mau bilang, ya Yesus mengasihi. Tapi kamu harus tahu, itu tidak normal. Setelah Yesus terima engkau, Yesus sembuhkan engkau. Bukan, Yesus terima engkau, enggak apa-apa. Ya, tetap saja begitu, mabuk aja terus, aku mengasihimu. Enggak. Itu bukan new normal. Itu abnormal. Itu tidak normal. Yang normal adalah apapun yang berasal dari kegelapan. Begitu Tuhan pindahkan ke terang, dia akan ubah. Kalau enggak ada yang diubah, untuk apa? Hanya status aja. Kalau saudara dalam keterikatan yang sama, tidak ada perubahan, Yesus tetap terima aku kok. Itu paling mengerikan, saudara. Kalau saya jadi pucuk pimpinan, ngeri-ngeri sedap mengutus saudara ke tempat yang baru itu. Kalau saya pucuk pimpinan, mau mengutus kelompok orang ke sana, saudara yang sebebas tadi itu loh. Mau bangun apa nanti di situ? Saudara set standar yang normal yang baru di sana. Enggak apa-apa bro, kita bisa terima semuanya. Kita memang harus terima semuanya. Tapi semua yang tidak normal itu Tuhan Yesus sembuhkan di dalam nama Yesus. Amin. Bukan setelah terima, enggak apa-apa, begitu terus. Bukan kayak gitu, saudara. Jadi kalau sesuatu yang tidak normal, ya tidak normal. Justru kita menjadi PR sebagai eklesia untuk normalisasi kembali. Apa yang normalisasi kembali? Apa yang tadinya sudah abnormal, kita kasih tahu, saudara. Bukannya kita harus dipaksa untuk memahami, turun ke level mereka. Kalau saudara turun ke level mereka, contoh. Kalau misalnya kita melayani di anak jalanan, kita pasti coba memposisikan diri bagian dari mereka, supaya mereka bisa terima kita. Oke, begitu terima, terus kita pun jadi anak jalanan, kan hancur. Maksudnya, saudara menjadi seperti mereka ke sana, ya kan? Setelah mereka bisa terima, saudara juga terima dia, saudara angkat kan, supaya mereka naik levelnya. Bukan saudara yang jadi anak, terus kok enggak ke gereja lagi? Saya sibuk pastor, kenapa? Jadi anak jalanan. Enggak dong, ya kan? Kita tetap terhubung di sini. Jadi eklesia ini gereja ini sangat signifikan sebenarnya. Bukan sebatas saudara ada masalah duduk di sini, nanti pastor akan doakan, altar call ya doakan semua. Terus kayak gitu. Jadi gereja itu kayak rumah sakit, hanya ngurusin orang sakit aja. Kapan gereja jadi universitas yang mengajarkan orang menjadi dokter? Yang menghasilkan, melahirkan orang-orang yang membawa dampak. Amin. Betul, orang butuh pertolongan itu juga bagian tugas dari gereja. Tapi orang yang membawa perubahan pun itu harus lahir dari gereja. Saudara mungkin lihat ini gereja apa? Jumlahnya nggak banyak kok. Nggak apa-apa saudara. Ya, jumlah orang nggak banyak nggak apa-apa. Eklesia itu jumlahnya nggak banyak-banyak amat. Sekelompok orang diutus ke sana. Bukan segudang orang. Sekelompok orang. Menteri berapa sih jumlahnya? Kabinet kita ada berapa menteri? Ayo wawasannya. Maksudnya kalau tahu bagus, berapa Pak? 36, itu bukan provinsi ya. Nah oke lah, kalau menteri ada 36. Kita lebih dari 36 di sini. 36 aja bisa mengubah aspek, 36 aspek dalam bangsa kita. Berarti kita lebih dari cukup di sini, amin. Itu sebabnya saya nggak pernah mewajibkan gereja itu harus besar banget untuk memberi perubahan. Tapi
mengerti banget untuk bawa perubahan. Itu yang penting. Cukup merasakan itu, mengalami itu, dan menangkap isi hati Tuhan, dan mulai keluar ke sana, membawa perubahan itu ke sana. Cukup. Tidak harus tunggu besar-besar amat gitu loh. Karena besar-besar amat itu orang yang butuh dilayani, bukan melayani. Tapi kalau enggak terlalu besar amat, tapi cukup untuk bisa mulai melayani, itu luar biasa saudara. Bukan untuk dilayani. Dulu saya waktu tamat SMA, nggak berapa lama, saya kenal satu pastor dari Malaysia. Dan dia masih muda waktu itu. Dan dia itu kalau KKR saudara, luar biasa berapi-api. Habis itu biasanya altar call. Dan banyak sekali orang maju ke depan. Dan dia, biasanya saya yang bawa dia pakai mobil. Jadi dia itu maksudnya gini, panggil saya. Kan banyak altar call, kan banyak orang maju, saudara. Dia suruh saya ngapain? Bantu dia, doain orang kan gitu ya. Saya maju, saudara. Saya minta didoakan. Sebenarnya saya udah ngerti, dia maksudnya suruh saya bantu, ayo doakan banyak orang gitu loh. Saya maju untuk didoakan. Sampai hari ini kalau saya ketemu dia ledekin saya. Tapi dia juga nggak pernah menyangka ya hari ini saya jadi pastor juga ya. Kalau kita ketemu kita bercanda soal itu ya. Dia bilang kamu ini bikin malu aja. Dulu saya suruh kamu doakan, kamu datang untuk didoakan. Saya bilang saya udah ngerti sih, cuman saya nggak siap gitu. Kayak nggak enak hati lah gitu. Saya masih muda, tamat SMA gitu loh. Ya kayak Gary lah, baru tamat SMA. Kira-kira kayak Gary gitu saya. Ya saya majulah untuk didoakan. Secara postur nggak cocok mendoakan, lebih cocok didoakan saudara. Jadi saudara sekarang saudara tidak perlu mengalami seperti saya. Nggak usah malu-malu. Kalau misalkan ada orang sakit, saudara tahu. Saudara ada di sana. Saudara sudah tahu dan harus berdoa untuk dia. Jangan telepon jemaat dulu, tunggu pastor ada waktu jam berapa. Pastor bilang, aduh lagi di Jakarta. Oke, cari siapa yang bisa gitu kan. Sampai sana udah mati orang. Kelamaan. Ya kan? Tapi hari ini saudara sudah tahu, saudara adalah ambasador. Saudara adalah eklesia. Saudara berhak mengikat sesuatu di bumi. Akan terikat di surga. Melepaskan sesuatu di bumi. Terlepas di surga. Secakep itu saudara. Anda secakep itu, tapi Anda nggak tahu. Bangun, bangkit. Ya, gereja saudara adalah terang dan garam. Amin. Garam itu saudara perlu segoni untuk bikin masakan menjadi asin. 1:1 kah? Kalau kita masak 1 dandang, ya kan? Sup 1 dandang, butuh berapa banyak garam? 2 sendok sudah cukup ya, lebih dari cukup ya. Enggak perlu 1 bungkus kan? Mengubah Indonesia enggak perlu tunggu ya, kita punya jemaat 10.000. Enggak perlu. Kalau jemaat kita 30 pun bisa mengubah Indonesia. Kalau orang-orang yang 30 ini ngerti bahwa dia adalah utusan yang dikirim Yesus dari surga. Dan waktu masuk ke tempat kerjaan kita, mungkin saudara udah mulai bangkit nih. Oke, saya mau masuk ke pemerintahan. Silakan, go. Atau saudara yang kuliah, aku mau kuliah kedokteran, go. Saudara bukan lagi karena duit. Kenapa? Karena duit, next saya akan bahas soal duit. Karena duit itu bukan bersumber dari Alkitab awalnya. Tuhan tidak ciptakan kita, Adam dan Hawa, ya kan? Diberkati Adam, Hawa diciptakan dari tulang rusuk, terus kasih duit modal. Enggak. Jadi duit siapa yang buat? Manusia. Datanglah 2 minggu lagi saya khotbah soal duit. Ini biasanya promosi kayak gitu, biar datang lagi gitu ya. Mari kita bangkit berdiri. Saudara diberkati.
Oke, mulai hari ini lihat diri saudara berbeda. Bukan orang biasa. Ya, saudara ambasador, saudara membawa nama Kristus. Kerajaan saudara bukan dari dunia ini, seperti yang Yesus katakan. Kerajaanku bukan dari dunia ini. Tapi kerajaan Kristus itu datang dari surga sendiri. Itu sebabnya Yesus berkata begini, bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat. Maksudnya, kerajaan Allah sudah ada waktu itu, yaitu dirinya sendiri, sudah hadir. Waktu itu, waktu dia ada di dunia. Tapi orang tidak mengenal dia. Orang tidak mengenal dia. Sampai dia harus selesaikan dulu semuanya. Dan hari ini kita ada di tahun 2022, kita sudah tahu lebih banyak. Karena firman Tuhan, Alkitab sudah tersedia bagi kita. Kita tahu lebih banyak. Oleh sebab itu jangan sia-siakan. Coba saudara bayangkan kalau saudara hidup di zaman Yesus waktu itu. Saudara tidak sepak itu pastinya. Tidak selengkap itu informasi yang saudara miliki. Tetapi hari ini saudara punya lebih dari cukup informasi. Bahkan firman Tuhan yang sempurna pun saudara sudah ada. Saudara cuma perlu mulai membaca. Mulai terhubung dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah sumber untuk orang percaya mulai beroperasi dalam dunia ini. Karena dunia membutuhkan firman Tuhan yang sebenarnya dunia harusnya dibangun seperti itu. Dengan firman Tuhan, bumi dibangun sehingga karena firman Tuhan yang menjadi sumber, maka jadilah kehendak Tuhan di bumi seperti di surga. Mulai dari eklesia, mulai dari diri saudara dan saya. Setiap hari saat saudara baca firman Tuhan, mulai hari ini, saat saudara baca firman Tuhan, saudara akan mulai melihat pengertian-pengertian baru tersingkap. Saudara tidak lagi membaca tanpa pengertian. Saudara mulai membaca firman Tuhan, pemikiran yang baru itu mulai muncul. Pemahaman yang baru yang tidak pernah ada sebelum ini, mulai terjadi dalam hidup saudara. Dan saudara bukan hidup untuk diri sendiri lagi. Saya bisa merasa bahwa ada banyak yang ada di tempat ini sebenarnya sudah menjalani seperti itu. Apa yang saudara dengar hari ini adalah peneguhan saja. Saya tahu saudara sedang melakukan itu. Oleh sebab itu, jalani terus. Jangan gentar hatimu. Ketahui Tuhan tahu apa yang engkau sedang kerjakan. Dan engkau tidak pernah dibiarkannya sendiri. Walaupun terkadang engkau merasa sendiri. Itu hanya perasaanmu. Tuhan ada bersamamu. Tuhan ada di dalammu. Tuhan yang menetapkan langkahmu itu. Tuhan tidak pernah membiarkanmu jalan sendiri. Mulai hari ini, ucapan-ucapan yang keluar dari mulutmu akan mengubah hidup orang. Pekerjaan-pekerjaan tanganmu akan memberkati orang-orang. Mulai hari ini, jangan remehkan profesimu. Jangan anggap remeh pekerjaanmu. Mulailah melihat, itu adalah tempat yang Tuhan tetapkan bagimu untuk mulai berfungsi menjadi eklesia. Membawa perubahan, realita surga menjadi realita di muka bumi ini karena engkau ada di sana. Di lingkungan pekerjaanmu, saat engkau ada di sana, orang merasakan perbedaannya. Kemanapun engkau pergi, engkau akan membawa perubahan. Dampak yang besar akan mulai terasa saat engkau berjalan di atas muka bumi ini. Karena engkau sudah tahu sekarang, engkau tidak akan sia-siakan keberadaanmu. Engkau adalah eklesia. Engkau adalah hidupnya Kristus sendiri. Kristus menghitung engkau sebagai dirinya sendiri. Terima kasih Bapa buat siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu bagi kami. Terima kasih karena Engkau memperhitungkan kami sebagai diri-Mu sendiri. Oleh sebab itu kami tidak ragu lagi dalam hidup kami. Kami tidak lagi merasa kurang dalam hidup kami. Karena kami memiliki Engkau berarti memiliki segalanya. Kerajaan kami bukanlah berasal dari dunia ini. Kerajaan kami adalah kerajaan Kristus yang berasal dari surga. Oleh sebab itu sumber daya kami bukanlah yang ada di bumi ini tetapi yang ada di surga. Kami mulai akan belajar melepaskan berkat bagi orang lain.
Kami melepaskan kesembuhan bagi orang yang membutuhkan. Kami melepaskan apa yang dibutuhkan orang di dunia. Sehingga realitas surga menjadi kenyataan di atas muka bumi ini. Lewat hidup-hidup anak-anak-Mu sebagai eklesia. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, pimpin kami terus, bimbing kami, tuntun langkah kaki kami. Terima kasih untuk hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, amin.